Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Astia Dika. Selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Mimpi seorang desainer muda tunarungu. Peluncuran The Best of UK Festival. Semuanya berawal dari mimpi, dan semua orang mempunyai hak untuk bermimpi. Usaha tersebutlah yang diperjuangkan Raffi Abdurrahman Ridwan, seorang anak penyandang disabilitas yang mempunyai bakat mendesain baju. Ia bahkan berkesempatan mempertunjukkan karyanya dalam Jakarta Fashion Week 2012. Bagaimana kisah sang anak berbakat tersebut? Berikut selengkapnya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dengan mimpi kita bisa meraih sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semangat itulah yang terlihat dari sosok Raffi Abdurrahman Ridwan. Di usianya yang belum genap 10 tahun, ia berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Meski memiliki keterbatasan pendengaran, Raffi tetap membuat hidupnya lebih bersuara dengan bakat menggambarnya. Ia pun banyak mendapatkan penghargaan dengan hobinya tersebut. Berawal dari hobi menggambar yang digelutinya sejak kecil, Raffi mengembangkannya dengan membuat desain baju. Pola-pola yang cukup rumit serta warna-warna yang cukup berani menjadi ciri khas desainnya. Bisa keliling dunia dengan karya-karyanya adalah impian terbesar bagi Raffi saat ini. Langkah besar pertamanya untuk mewujudkan mimpinya adalah terpilihnya karya-karyanya untuk tampil di pagelaran internasional Jakarta Fashion Week 2012 di Jakarta. Sebelumnya saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Saya bersyukur Allah memberikan kemudahan dengan mempertemukan kami dengan Ibu Lia Chandra. Ibu Lia Chandra selaku founder, pendiri dari Lia Chandra Foundation lah yang membawa Raffi ikut serta dalam ajang Jakarta Fashion Week 2012 kemarin, 2011-2012. Apakah Raffi senang? Sudah. Senang. Iya, senang waktu fashion kemarin ya. Oh, sama Hami juga dia mau kerja sama. Apakah Raffi mau jadi polisi? Sudah. Polisi? Sudah. Polisi Sudah. Mau jadi Sudah. desainer. Oh, Raffi mau fashion. Betapa Mau naik berat. pesawat ke Milan. Mana lagi? Ada. Tokyo, Hari. Hong Kong, New York, Hari. Paris. Paris, Ada. Hong Kong, Ada. Paris. Malaysia, Singapura. Singapura, Jepang. Jepang, Tokyo. Tokyo. Ya sudah, tadi aku kemana lagi? Indonesia. Indonesia. Bagi sang bunda Sinta, Raffi adalah pilihan hidup yang harus ia jalani saat ia divonis dokter terkena virus rubella kongenital. Raffi adalah pilihan hidup. Dalam arti kata, saya tahu bahwa walaupun ini ya sesuatu yang tidak pasti lah ya. Jadi gini. Jadi waktu saya kandungan trimester pertama,
beranjak ke 3 bulan kandungan, dokter sudah memvonis saya bahwa saya terkena virus rubella congenitalis. Beliau juga menyampaikan bahwa resiko janin terkena rubella itu kemungkinan ada 3 bawaannya. Dia bisa buta, jantung, dan pendengaran. Sebagai anak yang mempunyai keterbatasan dalam pendengaran, Raffi sangat membutuhkan sosok seorang guru yang bisa menuntunnya. Salah satunya yaitu Taul. Bagi Taul, Raffi adalah sosok dengan bakat yang luar biasa. Raffi itu anak yang luar biasa, saya bilangnya, dengan karya-karyanya yang sekarang sudah ada di masyarakat gitu ya. Untuk seusia Raffi itu sangat luar biasa menurut saya gitu, dibanding anak-anak yang lainnya. Dan itu juga tentunya Raffi itu mempunyai keterbelakangan dalam mendengarnya gitu, hambatan dalam mendengar. Itu yang menjadi Raffi itu sangat luar biasa di antara anak-anak yang lain. Gitu. Yang hebat dari Raffi adalah Raffi hanyalah salah satu dari ribuan anak Indonesia yang mampu membuktikan kepada dunia bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mewujudkan mimpinya. Langkah kecilnya Raffi ini di Fashion Week yang eventnya internasional, dunia internasional bisa melihat, mengetahui bahwa ada seorang anak Indonesia yang muda usianya dengan segala keterbatasannya punya mimpi yang besar gitu, ingin memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional, di dunia internasional. Ya, mimpi bukanlah hal yang mustahil untuk dikejar. Penerimaan orang tua atas kondisinya adalah kekuatan bagi Raffi untuk mencapai mimpinya. Raffi dan keluarganya adalah sebuah inspirasi. Bukanlah kekurangan yang harus ditonjolkan, tapi kelebihan dan potensi seseorang yang seharusnya harus didorong agar anak-anak penyandang disabilitas bisa mencapai mimpinya. Kebudayaan dan pendidikan menjadi salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Inggris yang sedang terus dikembangkan. The Best of UK Festival adalah perayaan tentang kebudayaan dan pendidikan di Inggris yang akan diselenggarakan di Indonesia. Berikut informasinya. The Best of UK Festival merupakan perayaan akan kehidupan, kebudayaan, dan pendidikan yang ada di Inggris. Festival tersebut akan diselenggarakan di Jakarta bulan ini. Dalam press conference yang dilakukan di kediaman Duta Besar Inggris, Rektor British Council Indonesia, Kate Davis, mengajak masyarakat Indonesia mengenal lebih jauh tentang kebudayaan dan kesenian di Inggris. We're celebrating some of the work British Council does in the arts, creative arts, and also education. So the first event, the launch, is the Light Surgeons. We just saw a 2-minute clip of that, and it's a very exciting multimedia event. And we want Indonesian audiences to appreciate this new form of art and to get a view of London. It's images of London set to music. Acara yang juga pernah diselenggarakan oleh British Council pada tahun 2002 ini bertujuan untuk menggugah dan menginspirasi pelajar Indonesia yang akan melanjutkan studi ke Inggris. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris Wilayah Asia, Jeremy Brown, dan juga Atria Ray dari Ancora Foundation yang bergerak dalam bidang pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Indonesia yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. The Best of UK Festival diharapkan akan membuka mata kita melihat keanekaragaman budaya dan pendidikan di Inggris untuk menatap dunia lebih luas. Berkunjunglah ke Aceh dan Anda akan menemukan kedai kopi di berbagai tempat. Ya, kopi adalah sajian khas yang paling diminati oleh orang-orang di daerah yang dijuluki Serambi Mekah ini. Tak heran jika jenis kopi yang tersedia pun bervariasi.
Salah satunya kopi bergendal yang disajikan di kedai milik Haji Yusrin. Penasaran bagaimana rupa dan rasa kopi bergendal? Berikut liputan di Mata Hati selengkapnya. Inilah Bergendal Kopi. Terletak di Simpang Teritit, Kabupaten Bener Meriah. Warung kopi ini terlihat berbeda dengan warung-warung lain di sekitarnya. Jangan berharap akan menemukan peracik kopi yang mengangkat saringan tinggi-tinggi, seperti layaknya warung kopi lain di Aceh. Tak ada pula dapur dengan asap yang mengepul. Kopi di Bergendal disajikan dengan mesin khusus pembuat kopi, seperti layaknya gerai-gerai kopi modern yang menjamur di Jakarta. Jadi saya bikin Bergendal Kopi ini pertama sekali itu ya diilhami karena saya itu anak petani ya. Jadi sejak mulai dari eyang saya, ya mungkin sampai ke saya pun artinya baru di usia senja saja melakukan pengolahan seperti ini. Ya ini lebih banyak kami dari yang kami itu lebih banyak menjual biji greennya saja ya. Ya, jadi saat ini saya itu coba begitu. Karena saya melihat beberapa tempat begitu. Terutama seperti Starbucks ya. Dunkin, Jiku itu mereka tidak punya pohon kopi kok. Ya, tapi saya punya pohon kopi kok saya nggak bisa mengolah. Nah, oleh karena itu saya coba begitu bersama dengan keluarga saya pertama sekali. Saya coba bangun usaha ini dengan kecil-kecilan dulu gitu. Nama Bergendal Kopi berasal dari bahasa Belanda, artinya bukit dan lembah. Bahasa Belanda dipilih bukan tanpa alasan. Menurut Yusrin, nama ini sempat diberikan oleh Belanda pada sebuah kampung di kawasan ini. Lidah orang Gayo kemudian menyebutnya menjadi Brendal. Di sanalah Belanda menanam kopi ketika menguasai Gayo zaman penjajahan dulu. Ini sebenarnya ini mata pencarian sejak mulai dari zaman penjajahan. Ya, sampai ke era kemerdekaan ini masih tetap kopi. Ya, kemudian juga kadang-kadang ditunjang sama ini masyarakatnya ya. Di sini komoditi unggulan kabupaten ini adalah kopi. Karena 85% penduduk Kabupaten Bener Meriah ini hidupnya dari kopi. Ide membuka gerai kopi modern sebenarnya sederhana saja. Mengingat Gayo adalah penghasil kopi yang sudah dikenal luas. Bahkan hampir setiap halaman rumah penduduk dipenuhi tanaman kopi. Sayangnya belum ada satupun kedai yang benar-benar mengolah kopi dengan standar internasional. Ya, jadi harapan kami sebenarnya begini. Kami artinya sekarang ini masih melakukan beberapa penyempurnaan. Terutama sekali ini masalah teknologi kami. Ya, karena kalau Ibu lihat juga ini seperti mesin roasting, kami kapasitasnya pun masih kecil sekali. Ini hanya masih 5 kilo kami. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi kendala sekarang ini seperti washer pencuci kopi. Ini baru kita buat sekarang ini, kita desain sendiri. Ya, kita coba sekarang ini. Kemudian mesin polisher juga sedang saya desain, entah bagaimana hasilnya saya sendiri pun belum tahu. Masih sedang dalam proses desain semua ini. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menemukan cita rasa kopi yang benar-benar cocok di lidah. Untuk meyakinkan pengunjung, mesin pengolah biji kopi dipajang di ruangan sebelah kafe. Walhasil pengunjung bisa menyaksikan proses pengolahan biji kopi, mulai dari proses sangrai hingga pengolahan biji kopi menjadi bubuk siap seduh. Produk andalannya adalah kopi luwak dan jenis Arabica. Tadi saya coba ngerasain kopinya yang namanya espresso, dan rasanya sangat berbeda dengan kopi biasa. Jadi agak sedikit kental, lebih ya rasanya lebih ya
mungkin agak beda ya kalau yang namanya peminum sama penikmat ya. Kalau kita kan penikmat kopi, jadi kita bisa merasakan itu lebih bagus ya, lebih ya namanya kental, ya namanya ya kopinya bagus lah gitu. Kini penjualan bergendal kopi terus menanjak. Dari awalnya hanya 20 juta rupiah per bulan, sekarang Yusrin mampu meraup omset rata-rata 50 juta rupiah per bulan. Kopi adalah komoditas andalan yang strategis bagi perekonomian masyarakat Benar Meriah. Dengan terus menghargai alam dan kesuburan tanah yang dimilikinya, tak mengherankan jika kawasan berhawa sejuk ini mampu menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar se-Asia. Pemirsa, ada banyak kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini. Kamera Tim Mata Hati tak luput merekam berbagai kegiatan tersebut. Info apa saja yang patut disimak oleh Anda? Berikut aneka kegiatan yang sempat kami rekam untuk pemirsa di rumah. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap potensi bencana alam. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki 17.504 pulau dan lebih dari 400 gunung berapi yang 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Tidak hanya kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki banyak suku, ras, juga agama. Kemajemukan ini selain membawa dampak positif, kerap kali juga membawa dampak negatif. Hingga kini, masih banyak masalah yang mengatasnamakan agama. Berangkat dari kepedulian terhadap perbedaan inilah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan University of South Wales Canberra menyelenggarakan workshop dengan tema Kemitraan Lintas Agama bagi Pembangunan Sosial dan Upaya Bantuan Kemanusiaan oleh kelompok lokal dan agen internasional di Indonesia.